Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Apriliani dengan nomor induk mahasiswa A1C020269. Kelas F, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kehadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul Literasi Islam dan Peran Pemuda Muslim Era Revolusi 4.0. Literasi Islam di sini merupakan mempelajari ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul, kemudian pada para sahabat-sahabat, lalu orang-orang muslim, sehingga sampailah kepada kita orang Islam. Nah, mempelajari literasi Islam ini bukan hanya membuka buku sejarah, tetapi literasi Islam di sini adalah bagian dari pola pikir, pandangan hidup, serta identitas dari kaum muslim itu sendiri. Nah, literasi Islam ini pertama kali diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Pada mulanya, literasi Islam di sini dimulai oleh Nabi dan Rasul, yang mana Nabi Rasul di sini merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ia mengajarkan dan mengajarkannya kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini, terutama umat Islam. Nah, agama Islam sendiri mendorong umatnya untuk membudayakan budaya literasi Islam ini. Hal ini tak lepas dari sejarah turunnya kitab suci Al-Quran, yang mana wahyu pertama kali itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang ilmu pengetahuan, yaitu Iqra, yang artinya perintah untuk membaca, yang mana membaca di sini bagi kaum muslimin itu sangat penting di dalam kehidupan. Nah, karena membaca ini merupakan pintu gerbang atau jendela di dalam masuknya ilmu pengetahuan itu sendiri. Tokoh literasi Islam pertama yakni Zaid bin Sabit, yang mana Zaid bin Sabit ini merupakan sekretaris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit di sini terkenal karena kontribusinya dalam menuliskan kitab suci Al-Quran. Zaid bin Sabit terkenal salah satu otoritas terkemuka di dalam penulisan Al-Quran. Sampai-sampai Umar ibnu Khattab menyebut bahwa apabila ada yang bertanya mengenai Al-Quran, maka ia harus bertanya langsung kepada Zaid bin Sabit. Oh ya, mengenai revolusi 4.0, revolusi pertama ditandai pada abad ke-18.
Pada abad ini ditemukanlah mesin uap dan ditemukan juga mesin manufaktur. Selanjutnya di abad ke-19 itu merupakan revolusi kedua, yang mana di sana ditemukan mesin listrik. Selanjutnya di revolusi ketiga ini ditemukan pada abad ke-20, yang mana pada abad ini itu ditemukan teknik informatika, komputer atau teknik informatika. Selanjutnya sampailah kepada revolusi 4.0 atau revolusi keempat yang sekarang ini, yang mana di era revolusi 4.0 ini menghadirkan banyak sekali perubahan yang tak bisa kita bendung. Revolusi merupakan perubahan yang radikal. Nah, radikal di sini maksudnya adalah sangat besar dan tiba-tiba. So, revolusi merupakan perubahan yang sangat besar dan terjadi secara tiba-tiba. Nah, jadi kita sebagai anak muda, sebagai pemuda muslim, yang mana di era revolusi sekarang ini kita harus bisa bersaing secara sehat. Dengan cara apa? Yakni dengan cara kita membuat peta di jalan hidup, serta jangan membuat terombang-ambing di lautan seperti sampah, dan jadilah seperti kapal yang terus berjalan di atas air yang mempunyai arah serta tujuan yang pasti. So, kita manusia merupakan objek dari perubahan revolusi ini, yang mana manusia sendiri mempunyai kekurangan serta kelebihan dan mempunyai sifat yang ia bawa sejak ia lahir, yang mana sifat-sifat di sini antara lain, yang pertama adalah komunikatif, yang kedua adalah interaksi sosial, yang mana manusia di sini tidak membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa bertahan hidup sendiri. Nah, yang ketiga adalah tidak bisa hidup secara mandiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bertahan hidup sejak zaman purba. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus bisa melakukan perubahan, yang mana perubahan itu ada dan dimulai hari ini oleh kita dan kita bersama. Semangat! Terima kasih. Itu saja kultum dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.